Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang pria muda duduk bersila di atas sajadah lusuh. Lampu redup menerangi wajahnya yang penuh kelelahan. Matanya yang cekung menatap ayat-ayat suci di Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Udara dingin menelusup melalui dinding kayu rumah itu. Namun ia tetap diam, tenggelam dalam doa panjangnya. Namanya Rizal. Seorang pria berusia 30 tahun yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesulitan. Sejak ayahnya meninggal saat ia masih berusia 10 tahun, tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga jatuh ke pundaknya. Ia tumbuh dengan penuh kesadaran bahwa hidup adalah perjuangan, dan hanya dengan iman serta kerja keras seseorang bisa bertahan. Ibunya, Bu Halimah, adalah sosok perempuan yang kuat. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, ia selalu mengajarkan Rizal dan adik perempuannya, Aisyah, untuk tetap bersyukur dan percaya pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan sholat, nak. Begitu pesan Bu Halimah sejak Rizal masih kecil. Mungkin hidup kita sulit, tapi Tuhan selalu melihat usaha kita. Kata-kata itu tertanam dalam hati Rizal. Ia tumbuh menjadi pemuda yang rajin ibadah, selalu berusaha jujur, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia bangun untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan kecil-kecilan di warung. Setelah itu, ia berangkat bekerja sebagai buruh serabutan, mengangkat karung-karung berat di pasar, atau menjadi kuli bangunan jika ada proyek yang membutuhkan tenaga tambahan. Meski hidupnya berat, ia tak pernah lupa untuk sholat 5 waktu. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Hanya itu yang bisa membuat hatinya tenang. Namun, sekeras apapun ia bekerja, kehidupan mereka tetap sulit. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari 2 ruangan, 1 kamar tidur yang harus mereka bagi bertiga, dan 1 ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai dapur. Atapnya bocor saat hujan deras, dan dinding kayunya sudah mulai lapuk dimakan usia. Tapi Rizal tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kesabaran adalah kunci. Tuhan pasti punya rencana untuknya. Harapan yang tak kunjung datang. Setiap hari, setelah bekerja, Rizal menyempatkan diri untuk mengajar anak-anak kecil mengaji di musala dekat rumahnya. Bagi Rizal, mengajar mengaji bukan sekadar tugas, tetapi juga pelipur lara. Melihat anak-anak tertawa, menghafal ayat-ayat suci, membuatnya merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya sia-sia. Namun, di balik senyumnya, ada kelelahan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Usianya sudah 30 tahun, tapi hidupnya tak banyak berubah sejak ia masih remaja. Ia masih berjuang, masih bekerja keras, masih bertahan dalam kemiskinan. Sementara itu, teman-temannya satu persatu mulai meraih kesuksesan. Beberapa telah memiliki usaha sendiri, ada yang bekerja di kantor dengan gaji tetap, ada pula yang sudah menikah dan hidup berkecukupan. Kadang, di malam-malam sepi, Rizal bertanya dalam hati, "Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku belum diberikan kemudahan? Bukankah aku sudah cukup bersabar?" Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia segera menepisnya. Tuhan pasti punya rencana, bisiknya kepada diri sendiri. Ibu yang mulai sakit-sakitan. Satu-satunya hal yang paling Rizal takutkan dalam hidup adalah kehilangan ibunya. Bu Halimah adalah segalanya baginya. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ibunya sering sakit-sakitan. Awalnya hanya batuk biasa, tetapi lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk. "Ibu tidak apa-apa, nak," kata Bu Halimah ketika Rizal bertanya. Tapi Rizal tahu ibunya berbohong. Ia melihat bagaimana ibunya sering terbatuk sampai terhuyung, bagaimana napasnya menjadi lebih berat setiap harinya. "Bu, kita harus ke dokter," desaknya suatu hari. Bu Halimah hanya tersenyum lemah. "Kita tidak punya uang untuk itu, nak." Rizal terdiam. Ia tahu ibunya benar. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Bagaimana mungkin mereka bisa membayar biaya rumah sakit? Namun, ia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan meskipun tubuhnya sudah lelah. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia pergi ke warung-warung untuk menjadi tukang cuci piring demi mendapatkan uang tambahan. Ia yakin, jika ia berusaha cukup keras, Tuhan akan membantunya. Namun, setiap kali ia melihat ibunya yang semakin lemah, rasa takut mulai merayap di hatinya. Doa yang tak berjawab. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang menggoyangkan dinding kayu rumah mereka yang rapuh. Di dalam kamar sempit itu,
Rizal duduk di samping ibunya yang terbaring lemah di atas kasur tipis. "Ibu, bertahanlah," bisiknya, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu Halimah tersenyum lemah. "Rizal, kau sudah berjuang begitu keras." Air mata menggenang di mata Rizal. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku akan cari uang lebih banyak. Kita pasti bisa berobat." Namun, Bu Halimah hanya menggeleng pelan. Napasnya semakin berat. Rizal beranjak ke sudut ruangan, menggelar sajadahnya. Ia sujud lama, berdoa dengan segenap hatinya. "Tuhan, aku tidak meminta kekayaan. Aku tidak meminta kemudahan untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Tolong, ya Allah, aku mohon." Ia menangis, meratap dalam doa. Tapi malam itu, doanya tidak dijawab. Ketakutan yang menjadi nyata. Pagi harinya, ibunya tak lagi membuka mata. Rizal mengguncang tubuh ibunya, berusaha membangunkannya, tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Dunia seakan runtuh. Ia memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya. Tetangga mulai berdatangan, suara tangisan memenuhi rumah kecil itu. Namun, bagi Rizal, semua suara itu terdengar jauh, seperti gema samar dari dunia yang perlahan-lahan kehilangan warnanya. Ibunya telah pergi, dan sesuatu dalam dirinya ikut mati bersama kepergian itu. Kesunyian yang mencekam. Setelah pemakaman selesai, Rizal pulang ke rumah seorang diri. Aisyah sudah tinggal di kota lain setelah menikah, dan kini ia benar-benar sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang dingin dan sunyi. Tidak ada lagi suara ibunya yang memanggilnya untuk makan. Tidak ada lagi senyum lembut yang menyambutnya setiap pulang kerja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal merasa benar-benar sendiri. Ia duduk di depan sajadah ibunya yang masih terbentang. Namun kali ini, ia tidak lagi bersujud. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Apa gunanya semua ini? Pikirnya. Ia telah menjalankan semua perintah Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan sholat, selalu berusaha jujur, bekerja keras, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi apa yang ia dapatkan? Hidupnya tetap sulit. Ibunya tetap meninggal tanpa sempat mendapatkan perawatan yang layak. Tangannya terkepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa ragu. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Tuhan benar-benar ada? Rumah kecil itu kini terasa begitu kosong. Sunyi. Sejak kepergian ibunya, Rizal merasa seperti hanyut dalam lautan kesedihan yang tak berujung. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang terus mengingatkannya pada wanita yang telah melahirkannya, merawatnya, dan menjadi satu-satunya alasan ia bertahan selama ini. Namun kini, semua itu telah tiada. Sudah 3 hari sejak pemakaman, dan Rizal hampir tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap dinding tanpa ekspresi. Biasanya, ia akan menghabiskan waktu setelah maghrib dengan membaca Al-Quran, seperti yang ibunya ajarkan sejak kecil. Tapi kini, Al-Quran itu hanya tergeletak di sampingnya, tak tersentuh. Malam itu, ia duduk bersandar di kasur tipisnya, memandang langit-langit rumah yang dipenuhi retakan. Dulu, setiap kali hatinya gelisah, ia akan berdoa. Ia akan memohon kepada Tuhan, percaya bahwa setiap kesulitan adalah ujian yang harus ia hadapi dengan kesabaran. Namun sekarang, ia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua doa itu? Amarah yang tersimpan. Sejak kecil, Rizal selalu percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih. Ia percaya bahwa jika seseorang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Itulah yang diajarkan oleh ibunya, itulah yang selalu dia yakini. Namun, hidup terus saja memberinya kesulitan tanpa henti. Ia telah bekerja keras. Ia telah menahan lapar demi keluarganya. Ia telah berdoa setiap hari, berharap agar ibunya bisa sembuh. Tapi tetap saja, ia harus menyaksikan wanita yang paling ia cintai menghembuskan napas terakhir dalam kemiskinan dan penderitaan. Mengapa Tuhan begitu kejam? Apa salahnya? Mengapa justru orang-orang yang tak pernah sholat, yang sering berbuat maksiat, hidup dengan begitu mudah? Di luar sana, ia melihat banyak orang yang mengabaikan agama, yang menghamburkan uang untuk hal-hal sia-sia, tapi hidup mereka begitu nyaman. Sementara ia, yang selama ini menjaga diri dari dosa, justru harus menanggung beban berat ini sendirian. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencoba mencari alasan untuk tetap beriman.
Tapi semakin ia berpikir, semakin sulit baginya untuk menemukan jawaban. Di luar, suara azan Isya berkumandang. Biasanya, suara itu akan segera membuatnya berdiri, mengambil wudhu, lalu pergi ke masjid. Tapi malam ini, ia hanya duduk diam, tak bergerak sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengabaikan panggilan Tuhan. Langkah pertama menjauh. Malam semakin larut. Rizal masih duduk dalam keheningan. Lalu, entah bagaimana, ia bangkit, keluar dari rumah, dan berjalan tanpa arah. Langkahnya membawanya ke jalan utama kota, tempat lampu-lampu neon berkilauan dan suara tawa orang-orang memenuhi udara. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu, ia ingin pergi sejauh mungkin dari kehidupannya yang dulu. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah warung kopi yang masih buka. Warung itu dipenuhi oleh beberapa pria muda yang duduk mengobrol, tertawa lepas, menikmati malam tanpa beban. Salah satu dari mereka melirik Rizal. Rizal, tumben kau kesini." Rizal mengenali pria itu. Namanya Arman, seorang kenalan lama yang dulu sering ia jauhi karena kebiasaannya mabuk-mabukan. "Ayo duduk," kata Arman, menepuk kursi di sebelahnya. Rizal ragu sejenak. Dulu, ia pasti akan menolak tawaran itu. Tapi malam ini, ia merasa tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Ia duduk. Arman tersenyum, lalu menyodorkan segelas minuman kepadanya. "Coba ini, biar pikiranmu tenang." Rizal menatap gelas itu. Bau alkohol menyengat hidungnya. Ia tahu ini haram. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang selalu ia hindari sepanjang hidupnya. Tapi ia juga tahu satu hal. Selama ini ia telah mengikuti semua aturan, dan hidupnya tetap penuh penderitaan. Lalu, apa gunanya semua itu? Tanpa berpikir lebih lama, ia mengambil gelas itu dan meneguknya. Dunia yang baru. Satu tegukan berubah menjadi 2, lalu 3. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rizal merasakan mabuk. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tak ada lagi doa yang harus ia panjatkan. Tak ada lagi aturan yang harus ia ikuti. Ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan tanpa merasa bersalah. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering menghabiskan waktu di tempat seperti itu. Ia mulai merokok, mulai bergaul dengan orang-orang yang dulu ia jauhi. Ia meninggalkan sholat, tak lagi membaca Al-Quran, bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan. "Kalau Tuhan memang ada," katanya suatu malam kepada Arman, "kenapa dia membiarkan orang baik menderita dan orang jahat hidup bahagia?" Arman tertawa, menepuk bahu Rizal. "Akhirnya kau mengerti, kawan. Hidup ini bukan soal pahala atau dosa. Yang penting kita menikmati hidup selagi bisa." Dan Rizal mulai mempercayai kata-kata itu. Kehidupan yang berubah. Perubahan Rizal semakin nyata. Ia tidak lagi bekerja serabutan seperti dulu. Melalui Arman, ia dikenalkan dengan Reno, seorang pria kaya yang menjalankan bisnis gelap. "Kau ingin cepat kaya?" tanya Reno. Rizal menatap pria itu. "Apa yang harus kulakukan?" Reno menyeringai. "Tak banyak. Cukup jadi perantara. Uangnya besar, dan tak ada yang perlu kau pikirkan selain menikmati hasilnya." Rizal tahu bahwa bisnis yang ditawarkan kepadanya bukanlah sesuatu yang halal. Tapi apa pedulinya? Dulu, ia mematuhi aturan, hidup lurus, tapi tetap saja ia miskin dan kehilangan segalanya. Sekarang, ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menerima tawaran itu, dan dari situlah, kehidupannya mulai berubah drastis. Dalam hitungan bulan, ia memiliki uang berlimpah. Ia tak lagi tinggal di rumah kecilnya yang reot. Ia menyewa apartemen mewah, membeli pakaian mahal, dan mulai menikmati gaya hidup yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia merasa menang. Ia merasa telah membuktikan bahwa meninggalkan Tuhan adalah keputusan yang tepat. Setiap kali melihat orang-orang pergi ke masjid, ia hanya tertawa dalam hati. Mereka masih percaya pada sesuatu yang tak nyata, pikirnya. Ia yakin, selama ini ia telah ditipu oleh agama. Ia kini punya segalanya, uang, kekuasaan, kenikmatan dunia. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Hidup Rizal telah berubah sepenuhnya. Dulu, ia adalah pria sederhana yang menghabiskan harinya dengan bekerja keras dan beribadah. Tapi kini, ia adalah sosok yang berbeda, berpakaian mahal, mengendarai mobil mewah,
dan menikmati segala bentuk kesenangan duniawi. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya di klub malam, meneguk alkohol tanpa ragu, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang tertarik pada kekayaannya. Ia sudah melupakan masjid, sudah tak pernah menyentuh Al-Quran lagi. Baginya, agama hanya ilusi, sesuatu yang dulu menjeratnya dalam penderitaan. Kini, ia merasa bebas, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Tanpa ia sadari, hidup yang ia anggap sempurna perlahan-lahan mulai runtuh. Tanda-tanda keretakan. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Bisnis gelap yang ia jalankan bersama Reno memberinya uang berlimpah. Setiap harinya, ia semakin dalam terjerumus ke dunia hitam, tak peduli dengan bahaya yang mengintai. Namun, semakin tinggi seseorang terbang, semakin keras pula ia akan jatuh. Suatu malam, saat ia sedang menikmati pesta di sebuah villa mewah, ponselnya berdering. Di layar, tertera nama Arman. "Rizal, kita ada masalah besar." Suara Arman terdengar tegang. Rizal mengerutkan kening. "Masalah apa?" "Beberapa orang dari kelompok saingan Reno mulai mengincar kita. Mereka bilang kita sudah terlalu banyak mengambil wilayah mereka." Rizal tertawa kecil. "Biar Reno yang urus. Itu bukan urusan kita." "Tapi Reno ditangkap polisi tadi pagi," kata Arman. Darah Rizal seketika membeku. Reno, pria yang selama ini menjadi pelindungnya, kini telah jatuh. Itu berarti semua orang yang terlibat dalam bisnis mereka juga dalam bahaya. "Kita harus kabur, Rizal," lanjut Arman. "Kalau kita tetap di sini, kita bisa ditangkap atau lebih buruk lagi." Rizal terdiam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasakan ketakutan yang nyata. Kehilangan yang pertama. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Salah satu rekan mereka ditemukan tewas di sebuah gudang kosong, ditembak di kepala, dengan tanda peringatan yang jelas bahwa ini adalah akibat dari bisnis yang mereka jalankan. Rizal mulai merasa dunia yang ia bangun dengan susah payah perlahan-lahan runtuh. Ia mulai menghindari tempat-tempat umum, takut menjadi target berikutnya. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Uang yang selama ini ia anggap sebagai sumber kebahagiaan mulai menghilang. Dengan Reno ditangkap dan bisnis mereka hancur, aliran uang pun terhenti. Dalam hitungan minggu, kekayaannya yang melimpah mulai menipis. Tapi ada satu masalah yang lebih besar. Kebiasaannya hidup mewah telah membuatnya boros. Ia tak bisa kembali hidup sederhana seperti dulu. Ia butuh uang untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa berpesta, untuk tetap bisa menikmati dunia yang sudah ia kenal. Dan itu membuatnya mulai melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Dihantui masa lalu. Karena putus asa, Rizal mulai berhutang kepada orang-orang yang salah. Ia meminjam uang dalam jumlah besar dari bandar judi, berharap bisa menggandakan kekayaannya dalam satu kali taruhan besar. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia kalah. Uangnya habis. Dan lebih buruk lagi, para rentenir mulai mencarinya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di apartemennya yang mulai kosong, karena sebagian besar barang sudah ia jual untuk bertahan, tiba-tiba pintu depan digedor keras. Brak! Rizal terlonjak kaget. Ia berjalan ke pintu dengan hati berdebar. Begitu ia membuka pintu, 3 pria berbadan kekar langsung mendorongnya ke dalam. Salah satunya adalah Herman, pria yang dulu memberinya pinjaman. "Kau pikir bisa kabur, Rizal?" Herman menyeringai, lalu menjambak rambutnya. "Uangku mana?" "Aku butuh waktu. Aku pasti bayar." Rizal tergagap. Herman meninju perutnya, membuatnya tersungkur ke lantai. "Kau sudah lewat batas waktu," kata Herman dingin. "Kau punya 2 pilihan, bayar atau mati." Rizal gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang begitu besar. "Beri aku waktu seminggu. Aku pasti bayar," katanya, hampir menangis. Herman menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. 7 hari, Rizal. Kalau kau tidak membayar, aku sendiri yang akan menguburmu." Setelah mengatakan itu, Herman dan anak buahnya pergi, meninggalkan Rizal yang tergeletak di lantai, tubuhnya bergetar ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mulai merasa putus asa. Kehancuran rumah tangga. Di tengah kekacauan itu, ada satu hal lain yang semakin memperparah kejatuhannya. Rumah tangganya mulai retak. Setahun setelah ia menjadi kaya,
Rizal menikahi seorang wanita bernama Dina, seorang model yang ia temui di salah satu pesta mewah. Dina jatuh cinta pada Rizal bukan karena kepribadiannya, melainkan karena uangnya. Dan sekarang, ketika uang itu mulai menghilang, Dina mulai menunjukkan wajah aslinya. "Kau benar-benar pecundang," kata Dina suatu malam, saat Rizal pulang dengan wajah penuh lebam setelah dipukuli anak buah Herman. Rizal hanya diam, duduk di sofa dengan napas berat. "Aku tidak menikah denganmu untuk hidup miskin seperti ini," lanjut Dina, matanya penuh kebencian. "Aku seharusnya tahu kau cuma pria gagal yang kebetulan beruntung sebentar." "Dina, aku sedang berusaha." "Berusaha?" Dina tertawa sinis. "Berusaha untuk apa? Untuk mati di tangan rentenir? Aku tidak akan ikut mati bersamamu, Rizal." Malam itu, Dina pergi. Ia meninggalkan Rizal, membawa sisa uang yang masih ada di rumah, dan tak pernah kembali lagi. Dan disitulah, Rizal benar-benar merasa sendirian. Dulu, ia kehilangan ibunya dan merasa dunia runtuh. Kini, ia kehilangan segalanya, uangnya, istrinya, kehidupannya. Mabuk dan kecelakaan. Di tengah keputusasaan,nya, Rizal kembali ke satu-satunya hal yang bisa membuatnya melupakan semua ini, alkohol. Malam itu, ia minum lebih banyak dari sebelumnya. Ia ingin melupakan segalanya, ingin menghilang dari dunia ini. Ia mengambil kunci mobilnya, keluar dari apartemennya yang kosong, lalu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Jalanan malam yang lengang membuatnya semakin nekat. Angin malam menerpa wajahnya saat ia menekan pedal gas lebih dalam. Matanya sudah tak fokus, pikirannya kacau. Tiba-tiba, brak, sebuah truk muncul di hadapannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobilnya terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Kaca pecah berhamburan. Lalu, keheningan. Rizal terbaring di dalam mobil. Darah mengalir dari dahinya. Ia seharusnya mati malam itu. Tapi entah bagaimana, ia masih bernapas. Ia masih hidup. Dan di antara kesadarannya yang mulai memudar, ia mendengar sesuatu. Suara azan subuh berkumandang di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suara itu terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang mengetuk hatinya yang telah lama kosong. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah ini pertanda bahwa Tuhan masih memberiku kesempatan? Kesadaran yang terlambat. Rizal terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Kepalanya berdenyut hebat, dan setiap napas yang ia hirup terasa menyakitkan. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Langit-langit putih. Bau antiseptik. Suara mesin berbunyi pelan di sampingnya. Rumah sakit. Ia masih hidup. Rizal menoleh perlahan dan melihat perban melilit kepalanya. Lengan kirinya digips, dan ada bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi rasa sakit yang luar biasa segera menjalar. Saat itu, semua kejadian sebelum kecelakaan terputar kembali di kepalanya. Mabuk, kecepatan tinggi, truk, benturan keras. Ia seharusnya mati, tapi Tuhan masih memberinya kesempatan. Matanya mulai panas. Selama ini, ia menantang Tuhan. Ia menolaknya, mengkhianati semua ajaran yang dulu ia pegang teguh. Ia memilih jalan yang salah, terjerumus dalam maksiat, dan mengira bahwa hidup tanpa Tuhan lebih baik. Namun kenyataannya, ia hanya berlari menuju kehancuran. Dan sekarang, setelah semua yang ia lakukan, Tuhan masih menyelamatkannya. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, rasa takut kepada Tuhan. Ia menangis, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena kesadaran bahwa ia telah jauh tersesat. Kesempatan kedua. Hari-hari di rumah sakit menjadi waktu bagi Rizal untuk merenung. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan hidupnya yang dulu dan semua pilihan salah yang telah ia buat. Seorang perawat sering datang untuk merawatnya, seorang wanita tua berhijab bernama Bu Siti. Setiap kali datang, Bu Siti selalu membacakan doa sebelum meninggalkan kamarnya. Awalnya, Rizal hanya diam. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa nyaman mendengar doa-doa itu. Suatu hari, ketika Bu Siti datang, Rizal akhirnya bertanya, "Bu, kenapa ibu selalu mendoakan saya?" Bu Siti tersenyum lembut. "Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Rizal terdiam.
Kesempatan kedua. Apakah ini kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya? Apakah ini saatnya baginya untuk kembali? Langkah awal kembali. Setelah 2 minggu di rumah sakit, Rizal akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, rumah yang dulu ia tinggali sudah bukan miliknya lagi. Apartemennya disita untuk membayar hutangnya. Ia tak punya tempat untuk kembali. Dalam keputusasaan, satu-satunya tempat yang terpikirkan olehnya adalah masjid yang dulu sering ia datangi saat masih beriman. Ia berjalan tertatih menuju masjid kecil di ujung jalan. Waktu menunjukkan hampir maghrib, dan ia bisa mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan. Ketika ia melangkah masuk ke dalam masjid, rasanya seperti bertemu dengan tempat lama yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun. Beberapa orang yang mengenalnya menatapnya dengan heran. "Rizal?" Suara seorang pria tua terdengar. Ia menoleh. Pak Rahman, imam masjid yang dulu sering mengajarinya mengaji saat kecil, berdiri di depannya dengan wajah penuh keheranan. "Apa yang kau lakukan di sini, Nak?" Rizal menunduk. Tubuhnya gemetar. Air mata kembali menggenang di matanya. "Saya ingin kembali, Pak." Suaranya bergetar. "Saya ingin kembali ke jalan yang benar." Tanpa banyak bicara, Pak Rahman merangkulnya. "Allah selalu menerima orang-orang yang bertobat, Nak. Kau masih punya kesempatan." Dan di sana, di masjid kecil itu, Rizal bersujud untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Tuhan yang telah ia tinggalkan begitu lama. Memulai hidup baru. Kehidupan Rizal setelah itu tidak serta-merta menjadi mudah. Ia harus bekerja keras dari nol, tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa siapapun yang bisa membantunya selain Tuhan. Namun kali ini, ia percaya bahwa selama ia berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan membimbingnya. Pak Rahman membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di toko kelontong. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Ia mulai rajin pergi ke masjid, menghadiri kajian, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perlahan tapi pasti, ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan meskipun dulu memiliki banyak harta. Ketenangan yang datang bukan dari uang, bukan dari wanita, bukan dari minuman keras, tapi dari keyakinan bahwa Tuhan selalu ada untuknya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Setahun berlalu. Rizal kini adalah pria yang berbeda. Ia telah benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya dan menemukan makna sejati dalam hidupnya. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di masjid, membantu anak-anak belajar mengaji, dan memberikan nasihat kepada mereka yang hampir tersesat seperti dirinya dulu. Pada suatu sore, setelah sholat Asyar, seorang anak kecil menghampirinya. "Kak Rizal," kata anak itu malu-malu, "aku ingin belajar mengaji. Kakak bisa ajari aku?" Rizal tersenyum. Ada kebahagiaan yang tak bisa ia jelaskan dalam hatinya. "Tentu," katanya, menepuk kepala anak itu dengan lembut. Dan saat itu, ia sadar. Dulu, ia mengejar kebahagiaan di tempat yang salah. Tapi kini, ia menemukannya dalam hal-hal sederhana. Dalam sujudnya, dalam alunan ayat suci yang ia baca setiap malam, dalam senyum anak-anak yang ia ajari, dan yang terpenting, dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu ada untuknya, bahkan di saat ia sendiri pernah meninggalkannya. Amak.